itu adalah Yesus. Nah sekarang kalau balik pertanyaan, siapa nama malaikat yang datang kepada Yesus memberikan kekuatan? Saudara bisa jawab nggak? Di kitab Wahyu ada seperti pertanyaan saya ini kan begini Bang. Kemarin kan Anda menerasikan bahwa 2 Petrus 2 ayat 4 ini untuk para murid, di antara para muridnya ini ayat gitu. Anda katakan seperti itu. Oke. Bahwa di 2 Petrus ayat 2 ini, 2 Petrus 2 ayat 4, Anda mengatakan ini untuk para muridnya, di antara para muridnya. Oke. Itu Anda katakan seperti itu. Oke, baik. Saya luruskan ya. Jadi gini, ketika saudara membawa 2 Petrus 2 nomor 4, coba kita ulang dari nomor 1-nya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Antara kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Murid Yesus. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Iya kan? Jadi di antara murid-murid Yesus itu akan muncul guru-guru palsu. Berarti guru-guru palsu ini memang betul sesuai dengan 1 Yohanes 2 nomor 18, bahwa penyesat antikristus itu betul-betul berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Nyambungnya ke 2 Petrus 2 ayat 4 Bang. Iya itu dia. Jadi gini, dikatakan kan Yesus mengatakan di dalam pemahaman 2 Petrus 2 ini, kata kamu di sini adalah angkatan pertama murid Yesus. Di angkatan murid Yesus angkatan pertama akan ada guru-guru palsu. Kan itu yang diterangkan oleh 2 Petrus 2. Nah, siapa guru-guru palsu yang muncul di tengah-tengah murid-murid Yesus angkatan pertama? Yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Logikanya begini. Para nabi Musa, Daud, Salomo, termasuk Yesus mengajak Bani Israel untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, kemudian ada pengajaran yang muncul kemudian setelah itu menghapuskan aturan Tuhannya dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Ini pengajaran palsu. Apakah itu yang dimaksud pengajaran palsu? Kalau tidak, apa alasannya? Karena ajaran Yesus bertentangan dengan itu. Kalau hubungannya enggak. Enggak gini. Jangan kemana-mana dulu ya. Abang itu jangan kemana-mana dulu. Oke. Dengan pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Kok kebiasaan abang kemana-mana sih? Ini kan Yesus menasihati teman-temannya, murid-muridnya angkatan pertama kan, akan ada guru-guru palsu. Kita fokus begini, Bang Suma. Narasi Anda membangun 2 Petrus 2 ini. Kalau boleh, Bang Demian bisa baca nggak keseluruhannya di 2 Petrus 2 nih, Bang Demian, yang sampai di ayat 1-nya, Bang? Bisa, tapi saya kalau bukan layar ini nanti. Bang KTV bisa nggak? Bang KTV? Coba ya. Apa tuh? Ya. Entar kawan-kawan. 2 Petrus 2, Bang. Bisa nggak baca 2 Petrus 2 ini? 2 Petrus 2 dimulai dari ayat 1. Karena jangan kita membangun narasi, kita harus lihat ayat ini, konteks ayat ini gitu loh. Ayat 1, salam. Demikianlah firman Tuhan. Ini dengar baik-baik ya ahli kitab yang baca dulu. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Demikianlah saya baca. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 2 kan? Dari 1 seterusnya. 2 Petrus 2 perikopnya salah. Saya bacakan aja. Tentang nabi-nabi palsu itu, Bang. Sampai ayat berapa, Bang? Ngasih keterangan, ngasih ayat. Ini loh saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 tadi ku bacakan. Ini bukan itu isinya. Perikopnya salam. Coba Demian, kamu yang baca Demian. Bang, 2 Petrus 2 ayat 1 bunyinya gini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ayat 1 sampai seterusnya itu. Tentang perikopnya nabi-nabi dan guru-guru palsu, Bang. Iya, itu berlaku nggak terhadap masa Yesus?
Nah, kalau 2 Petrus 2 ayat 2 ini ya 2 Petrus 2 ayat 1 nabi-nabi. Iya, maksud saya di dalam pengajaran Yesus berlaku enggak itu bahwa di tengah-tengah murid mereka akan muncul pengajar-pengajar palsu? Yang tadi gua itu di ayat keberapa? Ya, benar. Banyak yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Gitu loh. Ya, sekarang pertanyaan saya, apakah pengajar-pengajar palsu ini ada di zaman Yesus? Saya itu minta jangan disembunyikan data itu. Bentar. Arjuna, yang tentang setan malaikat yang di gua itu di 2 Petrus berapa ya? 2 Petrus 2 ayat 4. Kan 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau ini nih 2 Petrus 2 kan ayat 4 kan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dah. Ya, terus Bang Juma. Iya, maksudnya dibaca dari ayat 1. Nah, terus apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Makanya muncul pertanyaan, apakah di masa Yesus muncul pengajar-pengajar palsu atau tidak? Ya, memang muncul pengajar-pengajar palsu. Dia. Terbukti bahwa adanya pengajar-pengajar yang bidat-bidat yang tidak sesuai dengan sejarah kelahiran Yesus, sejarah pengajaran Yesus, sejarah penyalipan Yesus, sejarah kematian dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya. Setuju. Itu dia. Tunggu, jangan terlalu jauh ke sana. Jangan terlalu jauh. Ini angkatan pertama Yesus katakan di tengah-tengah muridnya akan muncul antikristus. Kalau Anda hanya kita baca dulu. Kalau Anda hanya dengan kalau Anda sadari dulu diri Anda ini sebenarnya ajarannya sama enggak dengan ajaran Yesus? Sama enggak ajaran kalian? Itu yang itu dulu ayat poinnya. pertamanya nabi-nabi palsu. Itu bebas malaikat-malaikat. Fokus di sini tanya yang lain-lain gimana sih? Jadi gini, teman-teman, ini kan yang Anda pikirkan di sini adalah Anda ingin menjatuhkan harkat Rasulullah Muhammad SAW karena dia ada di Gua Hira kan? Itu kan yang Anda ingin sampaikan kepada kita di sini, iya kan? Yang bertemu malaikat, karena malaikat-malaikat jahat ini disimpan di dalam gua. Di sini dijelaskan di sini. Lalu bagaimana dengan Hakim-Hakim 6 nomor 2 orang-orang Israel ini itu bersembunyi di gua-gua? Lu ngerti nggak? Yesus ini sedang tunggu. Anda kalau mengatakan, kalau Anda menggunakan 2 Petrus 2 nomor 4 ini untuk menghakimi Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang-orang Israel yang sembunyi di dalam gua? Lalu kemudian di antara mereka datang firman kepada mereka. Lu gimana sih bertemu malaikat dalam gua? Malaikat yang dimasukkan ke dalam gua itu, ya itu tidak yang dimaksud di situ adalah iblis. Iya kan? Dengar dulu Bang Suman. Lu dengar dulu. Iya. Kalau orang tinggal di dalam gua, apakah mereka bertemu malaikat di dalam gua? Nah, itu dulu dijawab. Nah, ini begini. Anda harus tahu bahwa orang-orang Israel itu banyak di antara mereka yang mengaku menerima firman. Ya kan? Terus mereka menerima firman dalam gua. Meski tidak diceritakan, tapi tempat persembunyian mereka adalah gua. Enggak bisa asumsi. Enggak bisa begitu. Enggak bisa. Kenapa orang Yahudi itu tempat persembunyiannya goa? Tempat persembunyiannya goa, tempat pemakaman nenek moyang mereka itu di goa-goa. Bahkan Yesus dikuburkan di goa. Abraham dikuburkan di goa, Yakub dikuburkan di goa, dan tentu mereka akan datang bersiarah ke dalam goa. Pernah bertemu, dengar dulu, dikubur di gua, tinggal di gua, atau pergi ke gua, tapi nggak pernah bertemu malaikat di dalam gua. Maria saja bertemu dengan malaikat di dalam goa, goa tempat Yesus dikuburkan. Gimana itu? Poin saya itu malaikat yang disimpan di dalam gua.
Ya, disimpan. Di sini dikatakan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari berarti penghakiman. dia disimpan bersama dengan nenek moyangnya Yesus sekarang kan? yang bertemu, sekarang gua tanya, yang pernah bertemu malaikat di dalam gua itu siapa? Yang pertanyaan gua itu loh. Lu fokus di sana, lu fokus di sana, lu jangan ketika orang tinggal tapi tidak pernah bertemu malaikat, lu gimana sih? Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Daud, Musa, Yesus menerima firman itu di mana? Kalau bukan di goa lalu di mana? Diceritakan nggak? Nggak diceritakan bukan? Nah, yang perlu saudara pahami adalah nenek moyang Yesus itu semuanya dikuburkan di dalam gua. Abraham di dalam gua, Yakub di dalam gua, Daud di dalam gua. Pernah nggak bertemu malaikat di dalam gua? Nah sekarang saya tanya, mereka menerima firman itu di mana aja? Yang ditanya ya tentu bukan di dalam gua lah. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu bahwa bukan dalam gua? Sedangkan Maria, sekarang saya tanya kepada saudara, Maria ketika datang ke pemakaman Yesus yang ada di dalam gua itu, bertemu malaikat nggak di dalam? Ayo. Kenapa diam? Di luar. Di luar atau di dalam? Di luar, bukan di dalam. Di luar. Loh, Yesus masuk ke dalam. Yesus masuk ke dalam bertemu dengan malaikat. Tidak ada. Tunjukkan ayatnya bahwa di dalam gua dia bertemu malaikat. Kita silakan. Ayat di mana Jom? Apanya tadi? Maria bertemu di gua tadi sama malaikat di ayat mana? Coba Anda baca aja ketika Yesus itu kemudian mengunjungi. Ini kitab di depan saya. Di mana ayatnya gitu loh, dalilnya itu loh. Ini kan banyak. Anda enggak tahu ketika Maria mencari mayat. Ketika Maria mencari mayat itu tertulis di mana? Matius 27. Bang Junah, asumsi tanpa dalil ya repot Bang, enggak akan ketemu. Bukan begitu teman-teman. Maria itu diceritakan gua itu Maria mulai ngarang kau bertemu di dalam gua itu tanya. Lu nih ngerti dalam bahasa Indonesia sih? Katanya lu pintar, cerdas gimana sih? Matius 27. Maria pagi-pagi masuk ke dalam kuburnya, pintunya sudah terbuka, lalu kemudian dia menemukan malaikat. Malaikatnya bertanya kepada dia, masa yang kayak begini aja mau disembunyikan sih? Terus masalahnya apa? Nah sekarang yang ditemukan oleh Maria itu malaikat atau hantu? Itu dulu. Ayat berapa? Di Matius 27 coba. Ayat berapa? Coba Anda baca di dalam. Yesus diserahkan kepada Pilatus, makin Yudas. Nah, itu perikopnya nih, Jom. Di dalam kuburan. Di luar kuburan. Masalahnya apa, Jom? Teman-teman, satu-satu teman-teman, biar teman-teman biar nggak ketendes. Teman-teman, ya. biar nggak ketendes itu satu-satu gitu. Iya, masalahnya apa gitu loh. Begini, saya itu bertanya, kan di dalam 2 Petrus 2 itu bahwa malaikat-malaikat itu malaikat-malaikat jahat atau iblis itu disimpan di dalam gua sampai hari penghakiman. Betul. Lalu Zuma mengatakan, oh itu nenek moyang Yesus dan bla 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 bla. Orang dulu itu tinggal di dalam gua. Pertanyaan gua bukan itu, bukan soal tinggal. Pertanyaan gua, adakah mereka bertemu malaikat di dalam gua? Pertanyaan gua itu loh. Sehingga yang bertemu malaikat begini loh. Sehingga saya mengatakan yang bertemu malaikat, mengaku-ngaku malaikat ini, tapi tidak pernah disebut juga mengaku-ngaku bahwa akulah Jibril sesuai dengan Lukas 1 ayat 19 juga. Tidak sesuai gitu. Tetapi ketika kemarin kan narasinya, oh tidak. Itu Tuhan langsung yang banyak teman-teman Islam begini. Oh Tuhan langsung menyampaikan firman-Nya itu. Apakah Allah menyampaikan firman yang didengar Muhammad langsung didengar?
Kan tidak. Yang dengar kan si Jibril, ucapan atau suara si Jibril yang mengeluarkan. Nah, Jibril tentu, bagaimana Muhammad tahu bahwa si Jibril? Lalu bagaimana dikatakan bahwa oh tidak, itu Tuhan Allah memberitahu langsung kepada Muhammad bahwa ini namanya Jibril. Loh, yang mengeluarkan suara itu siapa? Kan teman-teman Muslim kan mengatakan Jibril. Melalui Jibril lah itu segala firman Allah itu disampaikan kepada Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Muhammad tahu bahwa itu si Jibril? Sementara si Jibril tidak pernah mengaku akulah Jibril sesuai dengan Lukas 1 ayat 19. Itu bahkan diberikan ayat yang tidak pernah dikatakan Jibril itu mengaku akulah Jibril. Diberikan ayat sih gitu. Tapi tidak di situ tidak dikatakan akulah Jibril. Tetapi semua mengatakan oh kami punya kitab Quran tidak seperti itu. Tidak secara historis seperti itu. Karena Quran itu adalah firman Allah yang langsung diturunkan. Itu kan jawabannya. Kok nggak nyambung dengan pertanyaan gua gitu. Itu sama dengan ini tadi. Ketika saya tanya Suma, saya tanya malaikat gitu. Malaikat yang bertemu, saya tanya di mana di antara murid-muridnya yang pernah bertemu malaikat yang disimpan di dalam gua itu. Tidak ada. Oh murid, dulu para nenek moyangnya Yesus juga tinggal di dalam gua. Bukan itu pertanyaanku. Pertanyaanku di mana malaikat firman Allah itu disampaikan di dalam gua. Gitu loh. Seperti Muhammad gitu. Nah, berarti kalau hanya Muhammad yang menerima firman di dalam gua berarti cocok dengan 2 Petrus 2 ayat 4 sebab malaikat yang disimpan di dalam gua adalah iblis. Yang disimpan sampai pada hari kiamat. Karena tidak ada orang lain yang bertemu malaikat di dalam gua. Oke, berarti yang ditemui Maria itu iblis. Loh, itu bukan di dalam gua. Nanti Berarti yang ditemui Maria itu ketika dia masuk ke dalam kuburan Yesus. Enggak, bukan gitu. Cara belajarnya enggak begitu, kawan. Cara belajarnya enggak begitu. Dengar. Maria mendatangi kuburan Yesus dan kuburan Yesus itu goa. Oke? Terus ketika dia masuk ke dalam, diceritakan di dalam kitab saudara, di situ dia bertemu malaikat. Iya, terus? Oke? Nah, kalau yang Anda maksud itu di dalam gua adalah setan, iblis, berarti yang mempromosikan ketemu dengan Yesus dalam gua malaikat yang dikatakan malaikat itu adalah iblis. Dalil salah atau tidak? Biar dibacain. Kan begitu, bosku. Baca di Matius 28. Baca di Matius 28. Aku bukain. Silakan. Matius 28. Perikopnya kebangkitan Yesus. Di mana semuanya? Tidak ada. Baca aja dulu. Tadi Matius 27 itu. Ini ya dengar ya, Matius 28 ini ayat baca. 20 ayat. Mana gua ada guanya? Baca. Yesus dikuburkan di mana? Yesus dikuburkan di goa atau bukan? Itu dulu. Matius 28 ayat. Enggak, saya tanya dulu, saudara. Yesus itu dikuburkan di dalam goa atau bukan? Nanti kemana lagi ke Matius? Aku bacain ya. biar jelas ya. Iya, silakan. Kebangkitan Yesus pasal 28 mulai dari ayat 1 ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama. Lanjut teman-teman, 5 menit aja lama. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Terus wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana Ya, kamu udah. melihat dia. Nah, di mana coba? Sekarang yang ditemui itu tulisan gua. yang ditemui itu iblis atau malaikat? Yang Ayo. ditemui siapa? Yang ditemui oleh Maria itu iblis atau malaikat? Kamu dengerin nggak tadi? Loh, Kan di dalam gua sih, Mas. oh, kok bukan di dalam gua? Yesus itu di dalam gua dikuburkan. Hei, teman-teman, jujurlah terhadap kebenaran. Oke? Dengar. Jangan. Ini menghujani kebaikan. Aduh, Yesus itu dikuburkan di dalam goa. Oke, Maria datang, kemudian pintu goa itu terbuka. Kemudian dia masuk. Setelah dia masuk, dia tidak menemukan siapa-siapa. Yang dia temukan sosok malaikat katanya. Nah, yang pertanyaan saya, siapa nama malaikat ini? Apakah dia malaikat atau iblis? Ada nggak dia? Apa? Kena kan? Apa? Enak kan? Itu di luar. Bukan di luar. Mau bukti bahwa itu di dalam. Mau bukti bahwa itu di dalam. Sebentar. Mau bukti? Saya kasih bukti bahwa itu terjadinya di dalam gua. Mau? Mau nggak? Masih baby. Mau nggak saya buktikan? Mau nggak saya buktikan bahwa itu di dalam? Baby cuma. Kan panik. 5 orang panik. Ternyata kalau Anda menggunakan 2 Petrus 2 nomor 4 untuk menyerang Rasulullah, ternyata yang mempromosikan Yesus adalah bangkit dari kematian adalah Bro, di-mute dulu, bro. Di-mute dulu. Ini kayak mama kalau ngomong nggak berhenti. Masalahnya saya lawan 5 mulut. Saya sendiri 5 mulut saya lawan. Jangan kesurupan. Kan aku tadi udah bacain pelan-pelan. Oke, saya buktikan bahwa itu di dalam. Mau? Nanti dulu gantian ngomong. Oke. Jangan kayak mama. Gini. Oke, nanti dulu akan saya buktikan. Oke, silakan. Tadi yang dibacain malaikat atau setan. Nah, sekarang dari mana penulis tahu itu malaikat? Memperkenalkan diri nggak? Dengerin dulu itu kan ditulisnya malaikat. Dituliskan malaikat. Justru kami dituliskan itu Roh Kudus dan juga Jibril. Bro, di-mute dulu tolong, bro. Gantian bro, ini mama soalnya ngomongnya. Aku tuh kalau orang nggak jelas, masih mau. Aku suruh menaikkan gitu loh. Bro, gitu makanya kita itu saling mendengar gitu maksudnya. Iya betul. Nah ini Arjuna bagus. Oke. Maksudnya gitu. Aku tuh dari mana? Aku itu makanya lu dengar di bawah dulu. Sebentar bro. Lu dengar di bawah dulu biar aku jelasin gitu. Soal malaikat itu juga aku bisa jelasin. Malaikatnya kan jelas ditulis di situ. Ya, malaikat namanya siapa? Memperkenalkan diri enggak? Malaikatnya kan turun dari langit, dari surga, bukan di dalam Apa bedanya dengan Jibril? Apa bedanya dengan Jibril? Terima itu gua bentuknya. Masalahnya kamu katakan yang ada di dalam gua itu setan, iblis katamu. Di bawah deh. Entar dulu, lu dengar di bawah, lu dengar simak baik-baik ya. Lu di bawah dulu daripada lu bikin ribut, maksudnya lu dengar baik-baik ya. Jadi ini begini permasalahannya. Aku jelasin dulu, bro. Sebentar, bro. Saya mau jelasin ini Bang biar dia jelas. Tenang. Sabar Bang, tenang dulu. Jadi begini, walaupun malaikat itu tidak pernah memperkenalkan diri, tetapi ada kronologis ceritanya. Ada kronologisnya ceritanya semua. Kenapa? Oke, teman-teman, kita lihat. Nah, sekarang dia melilit. Dia seperti ikan pari yang sedang dikulitin hidup-hidup. Menderita, aku bilang. Hati-hati dialog dengan saya, apalagi muatannya hujat. Hati-hati.
Hati-hati. Masih mau datang besok. Iya. Mulai kacau. 2 Petrus 2 tidak ada kronologisan. Yang ada adalah iblis di penjara dalam goa. Udah selesai. Ya, yang ada iblis di dalam goa. Kok pakai kronologis, tuyul? Allahu Akbar. Mulai ngibul, mulai gemetaran, mulai liurnya jatuh sendiri. Panik nggak? Panik dong. Allahu Akbar. Ya, kita dengarkan ya teman-teman. Mereka ini mau ngibul apa lagi? Nanti kita buat mereka muntah darah. Sini, silakan. Si Zuma naik lagi. Mana? Gini, biar Ya, nanti bentar dulu, belum bro, belum jelas bro. Itu pakai apa gitu? Ada sebabnya gitu. Kalau bisa 2 menit aja biar kita tertib, Bang. Iya, dikasih waktu aja. Anda sudah puas melilit lidah? Masih mau mengatakan bahwa yang ada di dalam goa itu iblis? Masih mau? Sekarang saya tanya Anda. Dikasih waktu aja. Apa tuh? Pertanyaannya apa? Teman-teman, kalau baku tendes, baku rampas, saya kasih kesempatan untuk bicara, teman-teman. Jadi jangan baku rampas bicara. Iya, jadi jangan panik, santai. Saya itu santai, Bang Suma, saya santai. Saya itu santai. Tapi yang lain panik. Ada sebabnya ketika malaikat itu datang, ada sebabnya kenapa? Sebabnya karena jasad Yesus itu tidak ada di situ. Sehingga wajar juga kalaupun misalnya lu mau menunjukkan misalnya dia ketemu di dalam tapi ada sebabnya. Sekarang gua tanya, Muhammad ada nggak sebabnya ketika dia masuk di dalam gua terus ujuk-ujuk malaikat itu datang? Nggak ada sebabnya. Kan ujuk-ujuk datang, gimana sih lu? Ada dong sebabnya. Sebabnya apa? Ada dong. Ayo, sebabnya ada apa? dong. Sebabnya kan jelas. Kul nazzalahu. Ada yang ingin diwahyukan. Jadi malaikat harus turun dari langit. Iya kan? Ada sebabnya. Karena wahyu itu ingin disampaikan. Nah, sekarang ketika saudara mengambil narasi 2 Petrus 2 nomor 4, itu tidak ada sebab-sebatan di situ. Yang Anda ingin jajakan di 2 Petrus 2 itu adalah iblis di dalam goa. Dan itu terjadi terhadap Tuhan Anda. Justru saya curiga yang merasuki mayat Yesus itu adalah Anda mengatakan bahwasanya iblis dipenjara di dalam goa. Mayat Yesus masuk ke dalam goa. Tiba-tiba dia bangkit. Saya curiga yang merasuki jenazahnya itu adalah iblis yang dipenjara di dalam goa. Ayo, Malunda. Malunda tuh. Malungga. Malu enggak? Lalu ketika Anda mengatakan bahwasanya dia tidak bertemu malaikat di dalam gua, faktanya di dalam Markus 16. Lalu mereka keluar. Berarti pertemuan Maria dengan yang Anda maksud malaikat itu di dalam gua. Ya, sudah gantian ngomongnya Juma. Kau ini keras kepala Juma. Ngomongnya jadi lu dengar, jadi yang cerdas itu lu asumsi mengatakan bahwa latar belakangnya. Ya, sebabnya malaikat itu datang jelas untuk membawa wahyu. Iya kan? Makanya di dalam kitab saudara dikatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti makhluk-makhluk surgawi sama seperti dia yang datang dari surga. Itu diterangkan di dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Berasal dari surga berarti berasal dari atas. Berarti dari atas itu berarti dia adalah malaikat. Kenapa dari atas ke bawah? Karena ada yang dikatakan nuzul. Nuzul itu artinya dari bawah ke atas. Kok susah kali? Nazzalahu artinya dari atas ke bawah, diturunkan atau menurunkan.
Ada sebabnya dia turun, karena ingin menyampaikan wahyu. Nah sekarang hujatan kalian adalah 2 Petrus 2 nomor 4, katanya ada iblis ditaruh di dalam gua. Nah Yesus berada di dalam gua, Maria masuk ke dalam gua. Begitu dia masuk ke dalam gua, dia bertemu dengan sosok makhluk berbaju putih. Iki sopo? Anda mengatakan itu malaikat, karena di situ dikatakan malaikat. Bukankah di dalam kitab saudara dikatakan bahwa iblis bisa menjelma, apa? Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Sekarang kalau saya masuk sekarang kalau saya masuk nangis kalian. Parah ini teman-teman Kristenku. Aduh, kalau bukan karena kasih sayang saya terhadap kalian, saya tidak akan mau seperti ini. Ya, masuk ke tempat kalian capek-capek, harus saya istirahat. Tapi karena saya sayang, jangan sampai kalian mati dalam kekufuran. Ya, naik lagi kita. Oke. Kedua, kamu jadi moderator. Oke, udah puas kan kalian? Kedua, kamu jadi moderator aja. Iya, jangan ini. Puaskan kalian, giliran saya. Anda diam semua. Giliran saya. Supaya kondusif. Itu kan? Kapan habisnya kalian? Coba. Diam. Oke, giliran saya sekarang. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Dengar, 2 Korintus 11 nomor 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu di dalam kitab saudara. Nah, itu Anda akui, itu tepat. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah malaikat betulan? Sementara muatan ajarannya adalah mengajarkan kalian menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Ayo, di mana sisi kebenaran malaikat ini? Anda mengatakan 2 Petrus 2 nomor 4 masuk ke dalam goa. Yesus masuk ke dalam goa, bangkit mayatnya. Maria masuk ke dalam goa juga, bertemu dengan makhluk berjubah putih. Kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana Anda bisa tahu bahwa itu malaikat? Bukankah di kitab saudara dikatakan malaikat pun iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang? Jawab. Oke, saya bantu jawab ya. Jadi malaikat itu bukan juga cuma kesaksian satu orang. Di Alkitab kami itu banyak orang yang menyaksikan. Bukan kayak cerita Al-Qur'anmu cuma si Muhammad sendiri yang menyaksikan. Oh, memang kitabmu memang mengatakan banyak penyesat, bukan cuma satu. Jangan. Pedis ya. Oh, memang gitu. Jadi di dalam memang pedis. Dengar lu. Ya, apalagi penyesat itu lu pikir ketika ada kompernya mengkonfirmasi, itu kan konfirmasi, mengkonfirmasi ketika malaikat itu datang kepada Zakaria, dikonfirmasi juga kepada Maria, kepada Elizabeth, kepada Yusuf. Itu namanya konfirmasi supaya itu itu terkait dengan kelahiran Nabi Isa, Yesus. Itu nggak masalah. Ini yang masalah ini yang dari gua, kawan. Lu nyerocos terus gimana sih? Lu kok nyerocos terus gitu gimana sih? Jadi untuk membuktikan bahwa itu benar adanya. Sekarang kalau lu mengatakan bahwa banyak orang itu mengkomparkan kepada yang menyesatkan tadi, lu keliru gitu. Keliru. Karena peristiwa untuk menyampaikan sesuatu itu harus memang untuk menguatkan itu perlu saksi-saksi. Sekarang kalau kita kaitkan dengan peristiwa Muhammad yang mengaku-ngaku bahwa itu si Jibril saja tidak pernah mengkonfirmasi kepada siapapun. Terus malaikat ini konfirmasi nggak dia siapa? Loh, yang datang kepada Maria itu konfirmasi nggak? Siapa? Begini Zuma. Begini Zuma, lu dengar baik-baik. Baik-baik apa yang saya katakan. Itu karena ada sebabnya. Sebabnya karena jenazah itu tidak ada di situ. Apa sebabnya? Itu ada sebabnya gitu loh. Sekarang kalau gua perbandingkan dengan Quranmu, ketika Muhammad datang, ketika Muhammad di dalam gua, lalu lu katakan bahwa itu sebabnya mau menurunkan wahyu,
kok sebabnya itu, gimana yang benar aja sebabnya itu. Oh iya, karena memang yang dikatakan wahyu itu dari atas ke bawah, Bung. Dari atas ke bawah, Bung, yang dikatakan wahyu, Bung. Haruskah di dalam gua? Lah, pertemuan cuma sekali loh dalam gua. Pertemuan cuma sekali loh dalam gua. Hayo. Sekali saja loh. Cuma nerima 4 ayat loh. 5 ayat. Coba. Lu bilang pertemuan cuma sekali, gimana sih? Pertemuan sekali dalam gua cuma waktu itu ajanya. Hayo. Nah, sementara Yesus mulai dari dia masuk ke dalam kubur di goa sampai dia bangkit kemudian, ya toh? Lalu kemudian Maria melihat di dalam kubur juga dengan makhluk yang berbaju putih itu, rentetan ajarannya itu parah, gitu loh. Loh, parahnya gimana? Sekarang parahnya gimana? Hukum-hukum Tuhan dianggap kutukan. Tuhan yang tadinya nggak berupa manusia diganti menjadi manusia. Ayo, tadi anak manusia dianggap menjadi Tuhan nantinya. Ayo. Lu bisa nggak diskusi? Nah ini dari tadi kita diskusi. Parah lo ajaran kalian itu. Makanya ajaran kalian itu berbeda dengan ajaran Yesus, bro. Pahami itu. Lu bisa nggak diskusi dengan fokus? Bisa nggak? Bisa dong. Ini kan kita membahas 2 Petrus 2 nomor 4 kan? Gua itu tanya, lu fokus tentang malaikat. Lu jangan kemana-mana. Iya, ini kita fokus. Dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Maria itu malaikat di dalam kubur? Dari mana Anda tahu? Lu mengaku orang cerdas, orang pintar. Lu fokus tentang malaikat. Cantik lu kan? Fokus tentang Jibril. Lu fokus itu fokus juga terhadap malaikat yang datang di dalam kubur yang ditemui oleh Maria. Lu jangan kemana-mana. Siapa nama malaikat yang datang kepada Maria di dalam kubur? Sekarang saya tanya kau, walaupun itu gua, tetapi sudah posisinya sebagai kubur. Lah, apakah itu boleh dikatakan gua? Itu gua, Bung. Itu gua. Itu gua. Saya ngerti. Semua orang Yahudi keturunan Abraham itu dikuburkan di gua. Dengar dulu. Matius 27 nomor 60 Yesus dikubur di dalam gua. Lu karena tidak mau mematahkan argumen saya, tetapi argumen saya itu tidak bisa patahkan. Lu mengatakan bahwa itu kuburan, walaupun kuburan. Matius 27 nomor 60 Yesus dikuburkan di dalam goa. Ayo, mau apa lagi? Dengar terus. Saya ngerti bahwa itu walaupun gua, tapi itu kuburan. Justru parah, karena kuburan itu tempat setan, tempat jin. Coba kamu lihat bagaimana roh jahat yang merasuki orang gila yang ada di dalam kitab di Markus 5 itu. Ayo, Markus 5 itu coba. Markus 2, sorry. Orang yang kerasukan roh jahat dikubur-kubur di makam-makam dia. Siang malam dia teriak-teriak. Ayo. Sekarang gua tanya, apakah yang waktu Muhammad, lu jangan ketawa. Bro, iya dong. Sekarang yang gua tanya, apakah kamu itu melihat kuman di seberang lautan, gajah di matamu kamu nggak lihat? Itu susah itu kawan. Aduh kawan, lu diam dulu. Lu bisa nggak punya kuping nggak untuk dengar dulu? Ya, kamu tinggal klik saja, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah puas baru naikkan lagi gitu. Punya nggak? Itu kan etika baik. Silakan. Gini, jadi kalau lu comparekan bahwa itu gua, sementara itu kuburan, walaupun dibuat dari digali di dalam bukit-bukit ya, tetapi perbedaannya di sini, apakah gua yang ditemui oleh Muhammad itu kuburan? Kan tidak. Itu kan gua benaran. Itu gua benaran, bukan tempat kuburan. Jadi sama aja. Yang namanya gua itu ya gua. Lu gak bisa samakan. Enggak bisa samakan. Enggak bisa. Justru Bung, karena orang justru menggali kuburan di zaman dulu, lu dengar dulu, Bro. Lu dengar dulu bahwa orang menggali kuburan di orang bangsa Israel, mereka menggali kuburan itu di gua-gua, menggali kuburan itu di dalam di bukit. Di bukit itu bukan gua sebenarnya. Mereka menggali kuburan di bukit, digali dijadikan kuburan gitu. Jadi itu bukan gua asli. Aslinya bukan gua, tapi mereka menggali. Kok lu tertawa? Susah. Lebih parah, Bung, saya bacakan. Anda diam. Markus 5 nomor 2 dan seterusnya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh setan dari pekuburan menemui dia.
Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena dia sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan. Siang malam dia berkeliaran di kuburan. Roh jahat itu, roh setan itu berasal dari kuburan. Lu bisa bedakan nggak? Iya, ini saya sedang menjelaskan kepada saudara. Roh jahat itu datangnya dari kuburan. Gimana sih lu? Roh jahat itu datangnya dari kuburan. Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Antara gua dan kuburan. Oke. Nah, sekarang Yesus dikubur dalam goa. Datanya Matius 27 nomor 60. Anda bantah semua itu. Oke. Jawaban yang kemudian Maria datang ke dalam goa, menemui makhluk berjubah putih. Anda mengatakan itu malaikat. Dari mana Anda bisa mengatakan? Sabar, lu dibawa dulu. Jadi lu katanya orang cerdas gitu. Jadi orang cerdas itu bisa berpikir dan menjawab itu gua atau kuburan. Orang cerdas begitu. Bukan. Oke, teman-teman, ya di sini sudah maghrib ya, di kota Makassar udah mulai azan. Kita akhiri aja karena kasihan teman-teman kita Kristen ini ya. Lucu aja ya teman-teman. Kenapa saya katakan lucu? Kenapa saya katakan lucu? Karena ini dia mengatakan beda antara goa yang asli dengan goa yang dibuat. Sedangkan itu akan memperparah keadaan. Kenapa memperparah keadaan? Karena di Markus 5 nomor 2 dikatakan bahwasanya baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang berkerasukan roh setan dari kuburan. Ya, roh setan yang berasal dari kuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana, diam di kuburan, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang kerasukan roh jahat dari kuburan ini. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak. Dan kita tidak pernah menemukan ada orang kerasukan setan keluar dari goa. Belum pernah. Tidak ada orang yang keluar dari goa, ya, keluar dari goa kerasukan setan. Tapi ini ada orang yang kerasukan setan berasal dari kuburan. Itu satu pembandingnya. Oke? Lalu kemudian di dalam kitabnya mereka, di Hakim-Hakim 6 nomor 2, orang-orang Israel takut dengan orang Midian, maka bersembunyi di goa-goa. Berarti buyutnya Yesus itu dari dulu tempat persembunyiannya adalah goa-goa. Parah nggak tuh? Jadi kalau kita menarasikan tuduhan mereka terhadap apa yang mereka imani, Daud, Salomo, ya, siapa lagi? Yesaya, siapa lagi? Daniel, siapa lagi? Yeremia, siapa lagi? Yehezkiel. Berarti mereka orang-orang ini menerima wahyu dari goa. Kalau dia mengatakan tidak, mana buktikan? Di mana mereka menerima wahyu? Gak bisa mereka buktikan. Tapi kalau bukti orang-orang Yahudi sembunyi di goa, ada dalilnya. Hakim-Hakim 2 nomor 6. Oke, mana lagi? Matius 27 60, Yesus dikuburkan di dalam goa. Berarti Yesus dimasukkan ke dalam tempat yang di dalamnya ada. Nah, itu jawab sendiri. Nggak berani saya ngomong. Parah kalau saya ngomong. Kejadian 25 nomor 9, Abraham dikubur di dalam goa. Kejadian 49 nomor 29, Yakub dikubur di dalam goa. Daniel 6 17 sampai nomor 27, Daniel masuk ke dalam gua dan dapat diselamatkan oleh malaikat. Kejadian 23 nomor 19, Sarah dikuburkan di dalam gua. Hakim-Hakim 15 nomor 11, orang-orang Yehuda sebanyak 3.000 orang yang ke gua di Gunung Batu Etam. 1 Samuel 22 nomor 1, Daud melarikan diri ke dalam gua. 1 Samuel 24 nomor 7, Saul diurapi meninggal di dalam gua. 1 Raja-Raja 18 nomor 4, 100 nabi Tuhan disembunyikan di dalam gua. Mazmur 142:1, Daud berdoa di dalam gua. Yesaya 65:4, orang di gua makannya adalah babi. Hayo, masih mau menghadapi saya gitu, dalam arti kata menghujat Islam, menghujat Rasulullah, menghujat gua Hira. Sementara dikatakan di dalam Yesaya 65 nomor 4, orang di goa makanannya adalah babi.
Bagaimana sekarang Kristen setelah mendapatkan pengajaran dari malaikat katanya yang datang kepada Maria, datang kepada mereka yang dikatakan oleh Roh Kudus dan seterusnya. Makanan mereka apa? Makanan mereka apa, teman-teman? Ayo jawab. Makanan mereka apa? Kerbau pendek. Masih mau? Hah? Masih mau gitu? Waduh, janganlah menghina Rasulullah Muhammad SAW. Jangan menghujat Gua Hira, karena Gua Hira masih ada sekarang, dan itu ternyata bukan goa seperti yang Anda bayangkan. Itu adalah sebuah ruang yang terbuka. Ya, bukan masuk ke dalam, tapi dia terbuka. Orang duduk di dalam, di atasnya, dari bawah pun bisa kelihatan. Lain kalau goa, tempat kuburannya, tempat sembunyiannya orang-orang makan babi. Daud berdoa di dalam goa, Mazmur 142 nomor 1. Untung maghrib dan untung saya di-kick. Kalau tidak, jadi tempe basi kalian kubuat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian.